kembali lagi dengan saya Dimas Yudhana Rahman dengan NIM 1123167. Kali ini saya akan mengerjakan tugas skala lipat. Sebelum masuk di soal dan mengerjakan menggunakan aplikasi SPSS, kita akan membaca pengertian skala lipat itu apa. Oke, pengertian skala lipat, Likert scale, dan menggunakannya. Skala Likert atau Likert scale adalah skala peneliti yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Nama skala ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Francis Likert, seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju (SS) hingga sangat tidak setuju (STS). 5 pilihan tersebut diantaranya adalah seperti ini teman-teman, ada sangat setuju SS, setuju S, ragu-ragu DRG, tidak setuju DKS, sangat tidak setuju STS. Oke, di sini kita sudah ada kuesionernya, dampak media sosial, ada 36 pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Karena ini sudah diisi, kita akan melihat hasil dari yang responden isi. Nah, ini sudah ada hasilnya. Di sini total penilaian responden itu dari SS, S, RG, TS, STS itu ada 295, 394, 339, 149, 119. Total skornya seperti ini, dan interval penilaiannya itu 0% sampai 19%,99% itu sangat tidak setuju. Lalu ada 20% sampai 39,99% tidak setuju, 40% hingga 59,99% itu ragu-ragu, 60% sampai 79,99% setuju, 80% hingga 100% itu sangat setuju. Oke, selanjutnya kita akan menguji apakah ini valid atau tidak. Kita akan balik ke aplikasi SPSS. Nah, seperti biasa di variable view formatnya dari 1 sampai 36, lalu ada tambahan total. Label sesuai formatnya, formulir hingga 36, linknya semua, functionnya juga skill semua. Lalu kita ke data view. Nah, di data view ini sudah saya isi juga sesuai yang hasil tadi. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis apakah ini benar atau tidak, ke analyze, lalu kita ke regression. Sorry teman-teman. Oke teman-teman, kita ke analyze, lalu ke correlation, lalu ke bivariate. Nah, semua formulir ini kita masukkan ke variabel. Sebentar ya teman-teman, saya masukkan terlebih dahulu supaya cepat kita skip. Oke teman-teman, kita sudah selesai memasukkan variabelnya semua. Lalu kita lihat di sini di correlation coefficientnya kita klik persen, lalu di
kanannya itu kita klik one tile, lalu kita klik OK. Nah, sini masih sulit untuk dibaca, caranya kita klik 2 kali. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita klik pivot. Bisa ini sih teman-teman. Nah, ini lalu yang variable kita geser ke sini. Nah, oke teman-teman, ini ternyata bisa. Lalu kita ke variabel dulu, kita ke total. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah melihat hasilnya. Nah, di sini signifikan yang kurang dari 0,05 itu signifikan probabilitas yang kurang dari 0,05 itu bisa dinyatakan valid. Sedangkan probabilitas yang lebih dari 0,05 bisa dinyatakan tidak valid. Seperti yang kita lihat ini dari formulir 1, kita lihat sheet 1 time formulir 1 hingga formulir 11 hingga formulir 13 itu kurang dari 0,05 maka bisa dinyatakan valid. Sedangkan di formulir 14 lebih dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita kembali ke awal. Nah, kita sudah kembali di sini. Langkah selanjutnya untuk melakukan uji reliabilitas, kita ke analyze, lalu kita klik scale, lalu kita klik reliability analyze. Seperti biasa, kita masukkan format tersebut ke kolom item. Kita masukkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita sudah masukkan semuanya, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya ada case processing summary, di mana responden yang diteliti pada kuesioner pada dampak media sosial yang berjumlah 36 dan semua data tidak ada yang dikeluarkan dari analisis. Lalu di reliability statistik dengan nilai ground batch alpha 0,758 dengan jumlah pertanyaan 36. Karena itu kuesioner yang diuji ini memiliki tingkat reliabilitas yang cukup baik dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.